Pemirsa, Indonesia turut mengkampanyekan kontribusinya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global di Dubai Expo 2020, salah satunya dengan melanjutkan pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan sehingga deforestasi dan kebakaran hutan berkurang signifikan di tahun 2021. Untuk informasi selengkapnya berikut wawancara Mercy Wijaya dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar. Indonesia turut mempromosikan industri sawit dalam negeri kepada dunia di World Expo 2020 di Dubai. Lalu bagaimanakah strategi pemasaran dan juga promosi serta kampanye sawit Indonesia kepada dunia? Kita akan membahas lengkapnya bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pak Mahendra Siregar. Pak Mahendra, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak di World Expo 2020. Bagaimana Pak strategi untuk memasarkan dan mengkampanyekan sawit Indonesia di mata global? Yang kita lakukan ini bukan hanya spesifik dalam konteks sawit ya, tapi justru kita ingin menyampaikan seperti tema dari Expo ini sendiri maupun juga tema Pavilion Indonesia, bagaimana Indonesia bertumbuh membangun yang memang sesuai dengan semangat dan tujuan kita untuk mencapai Sustainable Development Goals dan juga menjadi pemeran aktif dalam ikut mengatasi tantangan terhadap perubahan iklim. Jadi keseluruhan langkah pencapaian dan juga target rencana ke depan dari Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan dan hijau itu yang kita sampaikan. Nah, dalam konteks tadi kita juga bisa mengetengahkan apa yang kita sudah capai, misalnya kondisi hutan di Indonesia akan menjadi salah satu solusi besar dunia menghadapi perubahan iklim karena sebelum tahun 2030 akan menjadi net carbon storage atau penyerap karbon dunia yang besar, yang tidak dilakukan dan tidak pernah dilakukan oleh negara manapun di dunia. Lalu kemudian kita mampu menurunkan dengan drastis kebakaran hutan, tingkat deforestasi yang luar biasa pencapaiannya, yang justru di negara lain, di benua lain, kawasan lain, mencapai tingkat kebakaran lahan tertinggi dalam sejarah manusia. Nah, jadi pencapaian-pencapaian luar biasa itu yang kita sampaikan sebagai konteks besar Indonesia. Nah, dalam konteks yang besar itu kita sampaikan juga bagaimana untuk sektor dan juga industri sawit memberikan kontribusi yang penting. Antara lain langkah kita untuk terus lanjutkan upaya untuk baik perkebunan maupun pengolahan sawit yang berkelanjutan. Lalu juga kontribusi dari stakeholders sawit untuk membantu menurunkan kebakaran hutan yang juga dilakukan dengan baik selama ini. Dan juga bagaimana kita terus melakukan langkah-langkah untuk mengutamakan produktivitas petani kecil, bukan kepada perluasan lahan untuk peningkatan produksi, karena memang sawit ini juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling memberikan konkret kontribusi kepada atas kemiskinan dan juga peningkatan pendapatan terutama di kawasan di luar dari Jawa. Dan berbagai langkahnya yang kemudian kita juga ingin dorong adalah untuk dunia tidak melihat sawit seakan-akan menjadi persoalan yang eksklusif dalam menghasilkan minyak nabati yang diperlukan oleh masyarakat dan konsumen dunia. Artinya, dunia yang populasinya bertambah terus, lalu kemudian negara berkembang yang pendapatannya meningkat terus, tentu akan membutuhkan dan meminta minyak nabati yang semakin besar jumlahnya. Nah, dalam konteks itu, Indonesia mendorong kepada seluruh produsen
dan konsumen minyak nabati di dunia untuk mengutamakan produksi konsumsi yang berdasarkan kepada keberlanjutan. Jadi hal itu artinya seluruh produsen minyak nabati harus mengupayakan aspek keberlanjutannya, bukan hanya sawit. Terima kasih Pak Mahendra Siregar untuk waktunya. Sukses dan sehat selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pemirsa wawancara kami dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mahendra Siregar. Saya Mercy Wijaya, juru kamera Levi Wardana, Metro TV.